Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang siklus, model, dan tahap penelitian tindakan kelas. Pendahuluan. Penelitian tindakan kelas atau yang kita singkat dengan PTK merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan utama memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. PTK berangkat dari masalah nyata di kelas, direncanakan secara sistematis, dilaksanakan dalam bentuk tindakan, diamati dan direfleksi secara berulang dalam satu atau lebih siklus. Selanjutnya itu ada model dan siklus PTK. Secara umum, siklus PTK terdiri dari 4 tahap utama. Pertama, perencanaan atau plan. Kedua, pelaksanaan tindakan atau X. Ketiga, pengamatan atau observasi. Dan keempat, refleksi. Siklus ini dapat kita ulang atau bisa kita sebut dengan multisiklus hingga indikator keberhasilan terpenuhi. Selanjutnya itu tahap menyusun rancangan tindakan. Perencanaan adalah kunci keberhasilan PTK. Tahap ini meliputi identifikasi dan perumusan masalah berbasis bukti awal. Kedua, analisis akar masalah. Ketiga, penetapan tujuan dan indikator keberhasilan yang terukur. Keempat, perancangan tindakan pembelajaran. Kelima, penyusunan instrumen pengumpulan data. Keenam, pertimbangan validitas. Ketujuh, aspek etika dan persetujuan. Dan beberapa instrumen yang bisa kita bangun. Selanjutnya yaitu tahap implementasi tindakan. Implementasi adalah pelaksanaan perancangan kelas. Prinsip utamanya kesetiaan pada desain, fleksibilitas terhadap dinamika kelas, dan pencatatan proses secara rinci. Berikut adalah langkah-langkah umum. Pertama, pembukaan persepsi. Tujuannya yaitu untuk aturan main kolaboratif. Kedua, yaitu inti. Adapun di dalam inti ini yaitu penerapan strategi. Selanjutnya yaitu penutup atau umpan balik formatif, rangkuman, tugas reflektif selama tindakan. Jadi mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Muhammad Farhan Nasrul. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Juan. Jenis-jenis PTK. Secara umum, literatur Indonesia mengelompokkan jenis PTK menjadi diagnostik, empiris, partisipan, dan eksperimental. Yang pertama ada PTK eksperimental. PTK eksperimental merupakan perlakuan secara lebih sistematis atau terkontrol untuk melihat efektivitas tindakan tertentu. Kedua, PTK diagnostik. Bertujuan untuk mendiagnosis akar masalah pembelajaran sebelum atau sembari menerapkan tindakan awal langkah utamanya. Selanjutnya ada PTK empiris. PTK empiris menekankan pengujian langsung suatu tindakan berdasarkan pengalaman nyata di kelas dengan pengamatan sistematis terhadap perubahan proses dan hasil belajar. Selanjutnya ada instrumen validitas, reliabilitas, dan etika. Instrumen PTK meliputi yang pertama, lembar observasi proses, checklist, skala rating. Yang kedua, rubrik penilaian kerja. Yang ketiga, tes formatif atau sumatif. Yang keempat, jurnal atau refleksi siswa. Dan yang kelima, dokumentasi artefak. Selanjutnya ada validitas. Validitas yang harus diperhatikan adalah 1. Validitas demokratik atau ketertiban pemangkuan kepentingan. 2. Validitas proses, ketetapan prosedur. 3. Validitas hasil, dampak nyata. 4. Validitas katalitik, daya ubah pada guru atau siswa. Dan kelima, validitas dialogis. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas penelitian diperkuat melalui penerapan konsisten prosedur, yaitu dengan memastikan bahwa setiap langkah penelitian dilakukan secara teratur, sistematis, dan berulang sesuai pedoman yang telah ditentukan. Selain itu, reliabilitas juga dijaga melalui pelatihan pengamatan atau penelitian lapangan agar mereka memiliki pemahaman yang sama dalam menafsirkan data, sehingga perbedaan subjektivitas dapat diminimalisir. Yang keempat ada etika. Etika penelitian menuntut adanya persetujuan dari peserta didik atau pihak yang terlibat, yang berarti peneliti harus terlebih dulu menjelaskan tujuan, manfaat, serta prosedur penelitian secara terbuka dan transparan sebelum mereka memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. Selanjutnya ada indikator keberhasilan dan keputusan antar siklus. Indikator keberhasilan ditetapkan jelas di awal. Jika indikator belum tercapai, lakukan
Revisi rancangan berdasarkan data refleksi. Selanjutnya, struktur laporan PTK. Secara umum, laporan PTK mencakup 1. Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat. Yang kedua, kajian teori dan penelitian relevan. Yang ketiga, metode. Yang keempat, hasil dan pembahasan per siklus. Yang kelima, simpulan dan saran. Dan yang keenam, daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah lampiran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.